المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita membaca Risalah Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani Sunan Al-Yawmiyah. Kita sekarang pada Sunanun fil Libasi Waz-Zinah, sunnah-sunnah seputar berpakaian dan berhias, berdandan gitu ya. Minas sunnati at-tayamunu fit tana'ul. Di antara sunnah adalah memakai sandal dengan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi bab yang ada di hadapan kita para ikhwah adalah bab seputar masalah sunnah-sunnah ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian, mulai dari pakaian apapun dan memakai sandal, termasuk memakai pakaian atau perhiasan sesuatu. Az-zina yang dimasukkan di sini adalah memakai sesuatu yang kalau dipakai tambah ketok api, tambah ketok bagus gitu. Kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu istilah dari az-zina dalam bab yang ada di hadapan kita. Jadi masalah yang pertama adalah minas sunnati at-tayamunu fit tana'ul. Di antara sunnah adalah at-tayamun. Istilah at-tayamun, yani dalam syariat itu ada dua istilah. Yani karena beliau sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhut tayamunu, yani fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Beliau itu menyenangi tayamun, baik pakai sandal, baik nyisir, dan dalam semua urusannya. Mana dari tayamun itu dua. Yang pertama, jika sesuatu itu dipakai dua-duanya, yakni tangan kanan melakukannya, tangan kiri melakukannya, maka makna kaki kanan melakukannya, kaki kiri melakukannya. Maka makna tayamun adalah mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Jadi mendahulukan yang kanan, jadi baru yang kiri. Kayak pakai baju misalkan. Pakai baju itu kan tangan kanan yuk pakai, tangan kiri yuk pakai. Maka berarti makna tayamun itu mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Adapun yang kedua, jika tayamun itu pada masalah yang dipakai di salah satu, maka makna tayamun adalah melakukan dengan yang kanan. Kayak makan itu kan bisa salah satu, maka makna tayamun adalah makan dengan tangan kanan. Nah, di sini beliau mengatakan at-tayamun fit tana'ul, yani mendahulukan kaki kanan tatkala pakai sandal. Minas sunnati, di antara ajarannya beliau, di antara sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, idza aradal muslimu an yalbasana alaih, apabila ada seorang muslim yang memakai kedua sandalnya, an yabda'a bil yumna, untuk memulainya dengan kaki kanan. Wa minas sunnati idza arada an yanza'ahuma, dan di antara sunnah apabila kepingin untuk melepas keduanya, yabda'u bil yusra, maka mulai ngelepas dengan kaki yang kiri. Jika pakai mendahulukan yang kanan, jika ngelepas mendahulukan yang kiri. Waja'a inda Muslim, dan telah datang riwayat dari Sahih Muslim min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna, apabila salah satu dari kalian itu pakai sandal, mulailah pakai dengan kaki kanan. Wa idza khala'a, yani falyabda bis shimal, apabila lepaslah dimulai dari yang kiri. Wal yun'ilhuma jami'an,
Dan hendaknya kalau pakai sandal itu dua-duanya pakai sandal. Au liyakhla'huma jami'an, atau sekalian dilepas dua-duanya. Wa bi lafdhin akhar, dalam lafaz yang lain, li Muslim, dalam Sahih Muslim, la yamshi ahadukum fi na'lin wahida, janganlah seorang dari kalian itu berjalan dengan satu sandal. Liyun'ilhuma jami'an au liyakhla'huma jami'an, kalau mau pakai ya pakai dua-duanya, kalau mau ngelepas ya lepas dua-duanya. Nah, wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, idzan qata'a shis'u ahadikum, apabila lepas sisa itu apa? Kalau pakai sandal jepit itu apa jenis? Tali sandal. Jadi apabila tali sandal salah satu dari kalian itu lepas, putus gitu, fala yamshi fil ukhra, jangan pakai salah satunya saja, hatta yuslihaha, sampai dia membenarkan yang satunya lagi. Asyisa yuqal lisair, ini min suyurin ni'al, ini sisa itu ya tali ini apa itu? Tali ini sandal. Jadi sandat. Wa fi hadainil haditsaini thalathu sunan, dalam hadis ini, dalam dua hadis ini ada 3 sunnah. An yabda bil yumna inda labsi apa Ustaz? Labs apa lubs? Para asatidzah sharaf, lubs. An yabda bil, iya, karena kalau wacoe salah iku artinya ngawur tadi ini. Oh, lubs ya teh? Lubs ya. Lubs itu make, kalau labs itu rancu, kacau. Ini jangan salah baca ya. Ini inda lubsin ni'al, kalau saat pakai sandal. An yabda bil yusra inda naz'in ni'al, yani memulai dengan yang kiri tatkala melepas sandal. An yalbasanna alaini jami'an, memakai 2 sandal sekaligus. Au yakhla'huma jami'an, atau melepas keduanya sekaligus. Bihaitsu la yamshi bina'lin wahidah, di mana jangan memakai sandal, berjalan dengan satu sandal. Bal ja'an nahyu anil masyi bina'lin wahidah, bahkan ada riwayat yang melarang berjalan dengan satu sandal, kama fi riwayatil ukhra, sebagaimana dalam riwayat yang lain, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin, janganlah salah satu dari kalian itu berjalan dengan satu sandal. Riwayat-riwayat ini ya ikhwan, sebagaimana diterangkan oleh beliau, menunjukkan kepada kita tentang 3 syariat atau tentang 3 sunnah. Yang pertama, kalau mau pakai sandal mulainya yang kanan, kaki kanan terlebih dahulu. Kalau mau melepas kaki kiri terlebih dahulu. Dan kalau mau pakai sandal, pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Jangan salah satunya pakai, salah satunya tidak pakai, kecuali ada uzur ya. Kecuali ada uzur, gambarannya itu adalah kakinya itu sakit gitu, kakinya itu yang satunya itu sakit, tidak bisa untuk pakai sandal, dan yang satunya itu kalau gak sandalan sakit gitu ya. Kalau semacam itu ya kondisi yang kita bahas ini kondisi normal. Ini kondisi normal, pakai sandalnya bisa, ngelepas sandal ya bisa. Lalu ternyata salah satu di antara sandalnya itu putus, maka yang disyariatkan adalah lepas dua-duanya atau pakai dua-duanya. Dan itu adalah salah satu di antara sunnah. Kalau kita melakukan ini ya kawan, kemudian kita memperhatikan pakai sandal, pakai kaki yang kanan dulu, melepas sandal yang kiri dulu. Kalau pakai dua-duanya, kalau ngelepas dua-duanya. Lalu kita itu memahami tatkala melakukan itu semua, yang kita pahami, yang kita sadari bahwasanya itu adalah sunnahnya atau ajarannya beliau SAW, maka hanya dengan pakai sandal kita itu pakai sandal dapat pahala, ngelepas sandal itu dapat pahala. Dan itu yang sering Anda katakan ya kawan. Jadi pentingnya kita itu untuk hidup itu senantiasa didampingi, senantiasa dipandu oleh syariat. Karena kita itu mengumpulkan pahala untuk bekal perjalanan alam akhirat. Ngandalno ibadah mahloh, ngibadah ritual itu nggak nutut. Ngandalno ibadah ritual, ngandalno ibadah sholat, zakat, puasa, baca Quran, zikir, itu nggak nutut. Kenapa? Waktu yang kita pakai untuk itu sangat sedikit dibandingkan 24 jam yang kita miliki. Maka cara yang bisa dilakukan adalah
bagaimana semua aktivitas kita itu bernilai pahala. Bangun tidur berpahala, masuk kamar mandi berpahala, keluar kamar mandi berpahala, sarapan berpahala, jadi pakai sandal berpahala, ngelepas sandal berpahala, pakai baju berpahala, ngelepas baju berpahala, apapun lah gitu ya. Semua yang kita lakukan itu adalah jadi berpahala. Yang dengan itu maka orang itu jadi seakan-akan hidup detik per detiknya, hidup per hidupnya, dia itu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kondisi pakai sandal tersebut. Fa in qila, apabila ada yang bertanya, mal hikmatu fin nahyi anil masyi bi na'lin wahidah. Apa hikmah larangan berjalan menggunakan satu sandal, yang satu kaki menggunakan sandal, yang satu tidak pakai sandal? Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, pembahasan hikmah itu tidak terkait dengan hukum, tapi terkait dengan hikmah. Hikmah itu adalah apa sih faedahnya kalau kemudian kita melakukan hal tersebut. Kalau kita tahu faedahnya, semakin nambah mantap keyakinan kita kepada syariat tersebut. Jika tidak tahu faedahnya, atau anggaplah nggak ada, itu nggak mungkin. Kalau tidak tahu faedahnya, maka cukuplah kita itu mentaati yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bedanya antara hikmah dengan illah. Kalau illah, hukum itu dihukumi oleh Rasulullah karena sebab tertentu. Jadi hukumnya begini karena begitu. Maka illah itu penentu hukum. Kalau illahnya masih ada, maka hukumnya tetap. Kalau illahnya berubah, hukumnya pun berubah. Kaidahnya para ulama itu al-hukmu yaduru ma'al illatihi wujudan wa adama. Hukum syariat itu tergantung kepada ilahnya, sebab adanya hukum tersebut. Jadi kalau ada, ya ilahnya ada, hukumnya berlaku. Kalau ilahnya tidak ada, maka hukumnya tidak berlaku. Adapun kalau hukum itu tidak ada ilahnya, tapi kemudian kita cari-cari hikmahnya, hikmah itu tidak mempengaruhi hukum. Hanya Anda katakan tadi, kalau kita tahu dan itu akan bisa menambah keimanan, mantapnya keimanan. Kalau kemudian nggak tahu, ya nggak ngefek terhadap kondisi iman kita, karena kita mengamalkan dengan satu keyakinan, apapun yang disyariatkan oleh beliau adalah satu kebaikan, dan apapun yang dilarang oleh beliau adalah satu keburukan. Kalau Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, yukrahul masyu fi na'lin wahidah, dibenci berjalan dengan satu sandal, au khuffin wahid, atau sepatu satu sepatu gitu ya, au mudasin wahid, ya sama sih, sandal gitu ya. La li udrin, bukan karena ada uzur. Adapun kalau karena ada uzur, ya nggak ada masalah. Uzur gambarannya tadi yang ana katakan. Jadi orang itu hukumnya biasanya memang pakai sandal. Suatu ketika salah satu di antara kakinya itu nggak bisa pakai sandal. Kalau untuk semacam itu kita nggak menetapkan hukum ini. Ini berlaku bagi orang yang memang dia itu kondisi normal, pakai dua-duanya bisa, ngelepas dua-duanya itu bisa. Qaulul ulama yang mana tadi? Wa daliluhu hadhihi al-ahadits allati dzakaraha Muslim. Dalilnya adalah hadis-hadis yang ada dalam yang disebutkan oleh Imam Muslim. Qaulul ulama, berkata para ulama, wa sababuhu, dan sebabnya, anna dzalika tashwih, yang semacam itu tampilannya jadi elek wong. Wa muslah, muslah itu cocok plus tampilannya elek gitu. Wa mukhalifun lil waqar, itu menyelisih waqar, kewibawaan seorang. Orang itu kalau pakai sandal dua-duanya atau ngelepas dua-duanya, itu dipandang orang itu wong normal. Nih pakai dua-duanya ya api, ngelepas dua-duanya bilangi masya Allah, jalan-jalan tuh Pak. Sandal gak sandalan gitu ya. Tapi ini satu ini pakai, satu nih gak pakai, itu pandangannya orang itu wong iki napa? Itu mukhalif lil waqar. Wa li annal munta'ila tasiru arfa minal ukhra, kaki yang memakai sandal itu berarti lebih tinggi dibandingkan kaki yang lain. Faya'suru masyuhu, maka jalannya akan terasa sulit. Wa rubbama kana sababan lil ithar, dan bisa jadi itu sebab dia itu terjatuh gitu ya. Wa hadhil adabus salasa, dan tiga adab ini, tiga tadi apa? Pakai yang kanan, mulai dari yang kanan, ngelepas dari yang kiri, dan pakai dua-duanya atau ngelepas dua-duanya. Allati fil masail tsalas, yang dalam tiga permasalahan mujma'un ala istihbabiha, disepakati oleh para ulama kalau itu dianjurkan.
wa annaha laysat wajibah, tapi bukan kewajiban. Jadi bukan sesuatu yang wajib, tapi merupakan adab-adab syar'i yang dianjurkan oleh syariat. Ya. Wa idzan qata'a, yani ada katakan ya. Jadi hal-hal ini yang dibawakan oleh beliau untuk amal kita sendiri, kita jangan pandang sunnah wajib, tapi lakukan itu sebagai satu syariat agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kemudian kita melihat ada orang lain yang tidak melakukan itu, jangan diperlakukan kayak orang yang meninggalkan kewajiban, tapi kayak orang yang tidak melakukan sunnah. Bedanya apa ya, Wan? Kalau orang itu meninggalkan kewajiban atau melanggar yang haram, maka yang berlaku adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau ada orang itu sekedar meninggalkan sunnah atau yani tidak mengamalkan sunnah, tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar karena dia tidak melakukan kemungkaran. Dia itu tidak melakukan kemungkaran. Apa yang dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah menyemangati agar mengamalkan yakni sunnahnya beliau salam. Dan itu bedanya ya, Pak. Jadi jangan ingkari orang yang tidak melanggar kewajiban dan menerjang keharaman. Kalau kemudian kita ingin agar mereka itu, teman-teman kita atau anak-anak kita dan macam-macamnya, murid-murid kita melakukan itu, yang dilakukan itu adalah menasihati gitu. Ini kalau di tengah, ini kita gambaran di tengah masyarakat agar tidak menaikkan level syariat. Syariat itu sudah ada wajib, sudah ada sunnah. Kalau kemudian yang sunnah kita naikkan ke level wajib, terus yang sunnah opo? Ini malah tidak ada. Semangat dalam beragama itu boleh, tapi jangan hulu, jangan melebihi batas yani syariat. Yani jangan melebihi batas syariat. Sebagaimana yang sering anak ulang-ulang, masalah fikih itu jadikan masalah fikih, jangan dibawa ke manhaj. Yani perselisihan fikih tetap perselisihan fikih, jangan kemudian dibawa kepada masalah kalau nggak kayak begini maka berarti dia itu keluar dari al-sunnah. Itu melebihi batas. Dan Rasulullah SAW selalu mengulang ya, iyyakum wal ghuluw fiddin. Yani berhati-hatilah kalian, hindari berlebihan dalam masalah agama. Semuanya diletakkan pada porsinya. Semuanya itu diletakkan pada porsinya. Gambarnya begini, Anda pernah diskusi dengan salah satu orang gitu ya. Tentang waktunya panen di sebuah kampung ya. Pada waktu panen padi. Dan nisabnya pertanian berapa Ustaz? Anda katakan 5 wasak. Ya kan nasnya hadis 5 wasak. 5 wasak itu pinten Ustaz? Ya tergantung satu sak berapa. Karena 5 wasak berarti 300 sak, gitu ya. Kalau kita ambil satu sak dengan standar yang berlaku di negeri kita 2,5 kilo, berarti 5 wasak itu 7,5 kuintal. 7,5 kuintal itu yang dihitung adalah sudah lepas dari kulitnya dan kondisi kering. 7,5 kuintal itu lepas dari kulit, kondisi kering. Ini jagung berarti ya kulitnya harus dibuang, janggele harus dibuang, terus kondisi kering. Ini beras berarti beras, bukan gabah. Ini beras dan bukan gabah. Loh, ya berarti sak kampung iki gono sing wajib zakat Ustaz. Wong rata-rata mek duwe wong. Yani sak petak, rong petak. Gono sing wajib zakat Ustaz. Oh, jadi terangno Ustaz. Iku gono sing zakat. Lho sampean ku piye to? Ini aku gak terangno itu gak masalah. Tapi nek jenengan mewajibkan itu dosa. Loh, ngongkon wong sedekah kok dosa? Sedekah apa zakat? Nek jenengan itu cuma para jamaah sedaya, yani setiap kita dapat rezeki monggo disedekoi. Sedekah niku nambah barokah rezeki, nambah ini monggo kalau itu. Tapi nek wajib pokok sing panen harus mengeluarkan sekian, gak pernah nyentuh masalah nisabnya, padahal dia ngerti kalau masyarakat itu gak wajib zakat. Gara-gara ngeben masjidnya oleh kas Ustaz. Ben ngene, ben ngono, malah dosa besar. Karena Anda merubah hukum. Dalam merubah hukum itu enggak masalah fikih ya, itu masalah akidah. Merubah hukum itu jadi masalah akidah. Gitu, jadi gambarannya. Kalau memang bedakan antara amal yang memang itu adalah pada level anjuran, ya anjuran. Yaitu sifatnya jadi
anjuran. Kalau memang itu masalah hukum dan sampai pada level wajib, berarti berlakulah hukum amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Jadi gambarannya itu adalah semacam itu agar kita tidak melebihi batas syariat. Jadi agar tidak melebihi batas syariat kecuali untuk satu kondisi, yaitu untuk tarbiyah. Jadi untuk pembiasaan, untuk membiasakan pada level tarbiyah. Itu pun harus disampaikan kepada mereka bahwasanya ini adalah untuk pembiasaan. Jadi pembiasaan agar terbiasa dengan amal-amal yang sunnah. Nah, wajah mana tadi? Wa idzan qata'a syash'uhu, apabila talinya putus. Yani wa nahwuhu, dan yang semisalnya, falyakhla'huma, maka hendaknya melepas keduanya. Kama la yamshi fil ukhra, jangan make yang satunya saja wahdaha hatta yuslihaha, sampai dia benerin. Wa yan'aluha kama huwa nasul hadis, sampai dibenerin lalu memakainya. Pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Wa ja'a aidan fi bayanil hikmati fin nahyi anil masyi bi na'lin wahidatin ghairu ma dzakarahu an-Nawawi. Ada juga penjelasan tentang hikmah larangan memakai sandal satu selain yang disebutkan oleh Nawawi. Bi anna syaitana yamshi bi na'lin wahidah, karena setan itu berjalan, kalau jalan itu pakai satu sandal. Insah ma akhrajahu Tahawi fi Mushkil Athar, jika yang diriwayatkan oleh Imam Tahawi ini sahih. Jika yang diriwayatkan oleh Imam Tahawi ini sahih. Dalam Mushkil Athar, yani an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna syaitana yamshi fi na'lil wahidah, setan itu kalau jalan pakai satu sandal. Riwayat ini kalau sahih berarti ini menjadi salah satu sebab jadi terlarangnya hal tersebut. Kalau memang riwayat ini bermasalah, ya berarti hikmahnya adalah yang pertama tadi yang disebutkan oleh Nawawi. Nah, wa aidan, dan juga minas sunnati, di antara sunnah dalam masalah ini adalah as-salatu bin ni'al, salat pakai sandal. Jadi salah satu di antara sunnah, salah satu di antara ajarannya Rasulullah SAW itu adalah sunnahnya salat pakai sandal. Li hadits Sa'id ibn Yazid, berdasarkan hadisnya Sa'id ibn Yazid qala, beliau mengatakan, sa'altu Anas bin Malik, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Yani akana an-nabiy yusalli fi na'li, apakah Rasulullah SAW kalau salat itu pakai dua sandal? Qala na'am, beliau mengatakan iya. Wa ja'a fi sunan Abi Dawud, dan telah datang riwayat dalam Sunan Abi Dawud, hadis Shaddad ibnu Aus, hadisnya Shaddad ibnu Aus qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW itu bersabda, khaliful yahud, selisihi orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, mereka itu tidak salat yakni menggunakan sandal mereka, wala khifafihim, dan tidak pakai sepatu mereka. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sunnahnya beliau itu adalah kalau sholat itu pakai sandal atau pakai ini sepatu. Jika kondisinya seperti kondisi pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu masjidnya di zaman beliau, lantai masjid sama dengan lantai jalan. Jadi zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk masjid itu enggak ngelepas sandal. Ngapain dilepas? Dawang lantainya masjid itu sama dengan lantai yang ada di jalanan. Maka bawa sepatu ya masuk, bawa sandal ya masuk. Hanya Rasulullah SAW hanya pesan kalau mau masuk masjid maka lihat bagian bawah sepatu, bagian bawah sandal. Kalau ada benda najis digosok-gosokkan sampai resik, kemudian masuk. Kalau nggak ada najis ya langsung bisa masuk. Jadi syariat ini berlaku untuk kondisi yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Tapi kita tangkap satu hal, bahwasanya salah satu di antara ajaran beliau adalah kalau kondisi memungkinkan itu salatlah pakai sandal. Jadi salatlah yang dipakai sandal. Gimana gambarnya ya? Gambarannya itu misalkan pas jenengan di sawah, kemudian salat di mana? Atas rumput, misalkan itu ya, di pematang, di rerumputan gitu loh. Maka jangan lepas sandal. Jadi salatlah pakai sandal. Atau gambarannya itu adalah kalau jenengan salat jenazah. Salat jenazah itu apa? Salat jenazah itu di rumah belakang gitu ya, di terasnya rumah, dan terasnya rumah itu pakai sandalnya dipakai. Salatlah pakai apa?
sandal. Jadi salatlah jadi pakai sandal. Dan begitu selanjutnya ya, kawan. Jika kondisi memungkinkan untuk salat pakai sandal, maka salatlah pakai sandal. Karena itu adalah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apabila kondisi tidak memungkinkan, kayak rata-rata masjid pada zaman sekarang, jadi kayak rata-rata masjid yang ada pada zaman sekarang, maka berarti jadi sunnah ini ditinggalkan bukan karena meninggalkan sunnah, tapi karena tidak memungkinkan untuk mengamalkan yang terdapat dalam riwayat ini. Wallahu a'lam. Dan jangan dipaksakan ya kawan. Dan jangan dipaksakan. Kenapa? Kita meninggalkan satu sunnah untuk sunnah yang lain. Apa itu? Apa itu kan? Kebersihan masjid. Jadi sholat pakai sandal itu sunnah. Jadi menjadikan masjid itu bersih gitu juga sunnah. Tatkala benturan, maka ambil sunnah yang paling besar, yang lebih besar. Dan dalam zaman sekarang ya kawan, menjaga kebersihan masjid itu dipandang oleh masyarakat kaum muslimin secara umum lebih tinggi sunnah, level sunnahnya dibandingkan dengan apa? Salat itu memakai sandal. Tapi pada waktu salat Id, jadi pada waktu salat Id kemudian panitianya membolehkan apa? Terpali di injek gitu ya, maka salatlah pakai sepatu, salatlah pakai sandal, karena itu adalah mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa mimma yanbaghi tanbihu alaih, dan yang selayaknya untuk diingatkan dalam masalah ini, anna sunnata, bahwasanya sunnah idza kana tatbiquha yuaddi ila mafsadah, apabila penerapan ajaran Rasulullah yang tidak wajib ya, jadi penerapan sunnah itu membawa kepada satu mafsadah, fa inna dar'a hadhil mafsadah yuqaddam, maka menghilangkan mafsadah ini lebih dikedepankan. Wa min dzalika, dan di antara penerapan kaidah ini, apabila maslahat berbenturan dengan mafsadah, maka ada dua kaidah. Yang pertama, ditinjau level maslahat mafsadahnya. Jika maslahatnya levelnya lebih tinggi, maslahatnya dikerjakan meskipun terjang mafsadah. Kalau mafsadahnya lebih tinggi, mafsadahnya dihindari meskipun meninggalkan maslahat. Jadi kaidah yang pertama itu lihat level. Jadi level gitu ya. Gambarnya ya, Wan. Kalau yang maslahat itu level wajib, sedangkan mafsadahnya level makruh, maka kerjakan maslahat karena wajib meskipun terjang mafsadah. Jadi meskipun terjang mafsadah. Apa gambarnya ya, Wan? Ada orang datang waktu sholat, dia itu nggak punya pakaian kecuali katok-tok. Misalkan pas gimana gitu, pas ning hutan, terus adus. Nah pada waktu adus bajunya dicolong ketek. Ini misalnya kok. Ini sing gak dicolong cuma celono, ya pinter men ketek. Ini celono 3/4 itu. Kemudian ternyata datang waktu sholat. Dalam kondisi itu ya akhwan, sholat itu wajib. Sedangkan dia sholat menggunakan pakaian itu makruh zaman sekarang ya akhwan. Karena tidak menggunakan zina. Jadi tidak menggunakan pakaian yang sopan, yang bagus begitu. Dalam kondisi itu ya akhwan, maslahat sholat dikedepankan dibandingkan mafsadah kondisi itu. Kenapa? Sholat itu levelnya wajib, sedangkan itu cuma makruh. Nah, kebalikan juga begitu. Tapi kalau kemudian satu level, maslahat dan mafsadah itu selevel, maka hukum asalnya adalah apa? Meninggalkan mafsadah, dikedepankan dibandingkan menjalankan kemaslahatan. Itu kaidah umum. Min dzalika, dan di antara penerapan kaidah ini, ma rubbama yaf'aluhu ba'dul hadisina 'ala sunnah. Jadi yang terkadang dikerjakan oleh orang-orang yang semangat untuk mengerjakan sunnah. Fayutabbiqu hadhihi sunnah, dia menerapkan sunnah ini fi masajidina al-yaum, di masjid kita zaman sekarang ini. Wa rubbama yahsulu lahun niza', yani bisa jadi malah terjadi ribut ya. Wastingkar min ba'dil awam alladzina yashalunaha, dan pengingkaran dari masyarakat umum yang enggak ngerti ada sunnah ini. Wa mithlu hadzal sani' yakhtalifu min sahsin li akhar. Perbuatan semacam ini ya kawan, berbeda antara satu orang dengan yang lain. Wa min mujtama'in li akhar, yani berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Min haitsu dar'ul mafsadati wa husuluha. Dari sisi menolak mafsadah atau mendatangkan mafsadah. Wa hina idzin la tutabbaqu sunnatu wal halatu hadhihi, saat semacam itu tidak perlu diterapkan sunnah ini dalam kondisi itu.
liwujudi mafsadatil ikhtilaf wan niza' hatta allati tunafi maqsudal jamaah, karena akan menimbulkan efek terjadinya persengketaan yang itu menafikan maksud dari sholat berjamaah. Kemarin ya kawan, berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain, dan satu negeri dengan negeri yang lain. Di Haramain misalkan, kalau musim dingin itu kita lihat sering ada orang masuk Masjidil Haram pakai sepatu, pakai khuf, bukan kaos kaki loh yo. Kaos kaki itu jelas. Ada yang jelas-jelas itu pakai sepatu, tapi sepatu jenis khuf, dan itu masuk ke Masjidil Haram. Ini sama apa? Petugas di Marnawai memang lumrai, apa? Begitu. Jadi memang lumrai itu jadi semacam itu biarkan aja. Coba di negeri kita, senang nih orang takmir. Justru nggak boleh masuk masjidnya. Justru nggak boleh masuk masjidnya. Nah, itu berbeda antara satu orang dengan orang yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Wa in uminatil mafsada, apabila mafsada itu dirasa aman, nggak akan terjadi mafsada itu. La budda minat tanabbuhi min li amrin akhar. Maka perlu dicermati masalah yang lain. Ala wa huwa talwisul masajid bima qad ya'luku bi furushiha. Maka yang perlu diperhatikan juga adalah jangan sampai ngotori masjid yang bisa jadi kotorannya itu nempel di karpetnya. Ya, orang Saudi kan masjidnya rata-rata karpetan. Min adza hadhihi ni'al, dari kotoran sandal ini. Fayuaddi ila tisakhiha, yang itu membuat efek kotornya lantai masjid. Wa hina idzin yata'akkadu 'adamu tatbiqi hadhihi sunnah, dalam kondisi ini semakin tidak dianjurkan untuk melakukan sunnah ini. Li hadhil illah aidan in kanat hasilah, karena illah ini kalau memang itu terjadi. Wa bis sunnatin nabawiyyati katsirun minan nusus allati tahta allati tahutsu ala siyanatil masajid. Dan dalam sunnah Rasulullah sendiri banyak sekali nas-nas yang menganjurkan untuk menjaga masjid. Wa tanzifiha, dan membersihkan masjid. Wa imatati ma fiha min adza, dan menghilangkan kotoran dari masjid. Wa annal buzaqa fiha khati'ah, dan meludah di masjid itu salah. Ini larangannya Rasulullah di zaman beliau, padahal orang meludah di masjid di zaman Rasulullah gak ngefek, sama sekali gak ngefek. Kalau zaman sekarang meludah seneni wong sak kampung. Kalau zaman Rasulullah SAW ya meludah itu gak ngefek. Kenapa ya? Lantainya pasir. Antum coba lihat ke area pasir gitu, kemudian ludah, langsung sedetik kemudian hilang gitu ludah. Sedetik kemudian hilang dan nggak ngefek sama sekali. Meskipun demikian itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza sa'irul adza fa innahu min masawil a'mal. Demikian juga ngotori-ngotori yang lain itu adalah amal perbuatan yang jelek. Dan ini yang perlu dipahami ya, Jadi sunnah itu nggak cuma satu gitu loh bahasa saya itu. Jangan ngopel sunnah ini padahal kalau ini dikerjakan nabrak sunnah yang lain. Ya ada beberapa cerita dari sebagian ikhwah, nggak tahu, mudah-mudahan sekarang segera tobat pelaku ini. Jadi ada salah satu sebagian ikhwah itu di komunitas Salafi di daerah tertentu, sekalian nyebut kota ya. Tertentu itu, jadi itu sholat itu bawa sandal, jadi metu tekan dari jopo langsung mau sandal. Seneni karo jamaah itu kalian gak ngerti sunnah, ya. Gak ngerti sunnah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mereka ya ngeyel pada satu sunnah, tapi jadi nggak sadar bahwasanya dia juga sedang labrak sunnah yang lain. Apa itu? Ngotori masjid. Jadi ngotori masjid dan menghinakan masjid. Karena di masyarakat yang semacam ini dianggap menghinakan, jadi menghinakan masjid. Dan itu yang harus difahami. Jadi kita pahami ya kawan, agama itu dengan titik sempurnanya, titik dari segala sisinya. Jangan kemudian memahami syariat itu dari satu titik akhirnya nabrak titik-titik yang lainnya. Nah, ala annahu la yufhamu minha sabaqut tahawun bihadhihi as-sunnah. Tapi jangan sampai dipahami ya dari penjelasan di atas itu meremehkan sunnah ini, wa tazhid fi tatbiqiha, dan tidak mau tazhid itu ya enggak semangat ya, untuk menerapkannya, ma'adzallah. Wa ma jaryu qalami fi maidani hadhihi safahat, dan tidaklah penaku berjalan di lembar-lembar ini, maksudnya tidaklah aku nulis ini illa min ajli bayani sunnah, kecuali untuk menjelaskan sunnah, wal hath 'alaiha, dan menganjurkannya, wat tamassuk biha, dan berpegang teguh padanya. Walil muslim an yutabbiqa hadhihi sunnah fi katsirin minal mawatin, dan seorang muslim bisa menerapkan sunnah ini dalam banyak sisi.
dalam banyak kondisi. Ka'an yusalliya bina'alaihi fi baitihi, semacam kalau dia sholat dengan dua sandal itu di rumahnya. Gambarannya ya, sebagian orang itu kan kalau ada sandal luar, ada sandal dalam, terutama orang-orang tertentu yang memang nggak bisa lantai dia itu kakinya itu nyentuh lantai. Jadi itu di dalam rumah itu sandal khusus dalam rumah. Kalau emang dia di dalam rumah itu sandalan, pas sholat sandalan no. Lah wong kenapa dalam rumah dia sandalan? Pas sholat itu sudah lepas. Itu malah nyelisih sunnah. Kalau dalam rumah dia itu ini memakai sandal jepit, yang orang dalam rumah itu pakai sandal rumahan itu loh. Ini kalau pas sholat jangan dilepas, tapi ini dipakai. Kenapa? Ya itu bagian dari ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu gambarannya. Dan korosinya ini toh, wong bendino, setiap saat sandalan. Begitu sholat kok malah dilepas. Wa indama yakhruju linnuzha, apabila dia itu keluar untuk rekreasi, sholat di tempat rekreasi, di rumputannya, di lapangannya, jangan ini dilepas. Au fi safar, atau tatkala safar, au fi masjid i'tadu ala tatbiqi hadhihi sunnah, atau di masjid yang biasanya memang menerapkan sunnah ini. Rawahu wa nahwi dzalika minal mawatin allati yumkinu fiha tatbiqu hadhihi sunnah, dan tempat-tempat lain yang mungkin untuk menerapkan sunnah ini. Nasallallahu ta'ala an yaj'alana mimman yahya 'ala sunnah wa yamutu 'alaiha. Kita berharap kepada Allah, mohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang hidup dan mati di atas sunnahnya beliau. Wa yujannibanal bid'ah wal fitan, dan semoga Allah menjauhkan kita dari bid'ah dan fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang enggak nampak. Innahu lid-du'a isami, sungguhnya Allah mendengarkan doa, maha mendengarkan doa, walil ijabati qadir, dan maha mampu, maha berkuasa terhadap untuk mengabulkan doa. Wa huwa rahimun karim, Allah itu maha pengasih lagi maha mulia. Wa nas'aluhu min judihil wasi'al azim, dan kita mohon kepada Allah dari karunia-Nya yang maha luas, yang maha agung. Lana wali walidaina wali jami'il muslimin, baik untuk kita maupun kedua orang tua kita maupun seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Insyaallah sebenarnya yang kita pelajari insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidznillah. Sebelum kita tutup majelis, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu fiik. Ustaz. Nggih. Yang Sholat mayit di masjid dakwah, artinya